Hello friends, kami dari kelompok 3, saya Wilda Ismia Aziza dan rekan saya Aulia Vanessa akan menjelaskan tentang Kapital Selekta Komoditas Jeruk Siam bersama Grandpa Yono. Sebelumnya kita harus mengetahui mengapa kita memilih jeruk siam sebagai komoditas strategis di Kabupaten Jember. Yuk cari tahu bersama. Sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Jember, jeruk siam memiliki beberapa potensi. Pertama, sesuai dengan kondisi geografis dan topografis, nilai statistika jeruk tahun 2019, harga yang cukup bersaing di produsen dan konsumen, ciri khas jeruk Jember dan eksistensi jeruk Semboro. Bagaimana sih potensi jeruk siam secara geografis dan topografis? Terdapat 3 poin. Poin pertama, jeruk siam cocok untuk tumbuh di dataran rendah dengan ketinggian 800 sampai 1500 mdpl, tumbuh dengan baik di daerah tropis dan subtropis, dan membutuhkan sifat tanah yang kering. Berdasarkan persebarannya, Jawa Timur merupakan provinsi dengan kontribusi produksi jeruk siam terbesar dengan persentase 27,02% dibandingkan dengan daerah yang lain. Selanjutnya, nilai statistika jeruk siam. Berdasarkan grafik produksi dan luas panen jeruk nasional tahun 2014 hingga 2018, produksi dan luas panen cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan akibat perubahan iklim. Selanjutnya, nilai statistik jeruk siam di Jawa Timur. Produksi ini menunjukkan bahwa jeruk siam serta jeruk keprok memberikan produksi terbesar hingga 985.455 ton untuk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 pada komoditas hortikultura. Selanjutnya, nilai statistik jeruk siam di Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri, produksi jeruk siam tertinggi diperoleh oleh 6 kabupaten atau kota, dan Jember merupakan kabupaten dengan produksi terbesar hingga mencapai 3.493.101 kuintal untuk produksi jeruk siam pada tahun 2019. Perkembangan harga jeruk siam berdasarkan outlook tahun 2016 cukup fluktuatif, di mana harga produsen cenderung lebih rendah dibandingkan dengan harga konsumen. Harga produsen paling tinggi pada tahun 2014 hampir mencapai Rp8.000 dan harga konsumen tertinggi hampir mencapai Rp16.000 pada tahun 2014. Selanjutnya apalagi Gen Prayono? Oh iya, apa sih jeruk Semboro dan juga jeruk siam Jember? Pada dasarnya, jeruk Semboro atau jeruk siam Jember merupakan bagian dari komunitas jeruk siam yang dikembangkan di Kabupaten Jember. Asal mula jeruk Semboro adalah jeruk siam yang ditanam secara geografis di Desa Semboro dan berawal dari seorang petani bernama Pak Panut yang menanam jeruk siam dengan luasan 3/4 hektar dan mengalami untung yang maksimal sehingga diadopsi oleh petani sekitar. Ciri khas dari jeruk siam Jember sendiri adalah manis, segar, sedikit masam, dan kulit yang mudah untuk dikupas. Dengan potensi harga dan juga perawatan yang mudah meningkatkan ketertarikan petani pada komoditas jeruk siam. Selanjutnya ada pohon industri komoditas jeruk siam. Daun, buah, batang, dan akar jeruk sangat dapat dimanfaatkan untuk menjadi produk turunan yang lain. Bisa produk makanan, kompos, mebel, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Jember. Bagaimana sih kontribusinya? Pertanian adalah salah satu sektor utama
di Kabupaten Jember, di mana pangan, hortikultura, dan perkebunan menyumbang ekonomi terbesar. Dan juga jeruk siam Jember potensial dikembangkan di masa mendatang, baik dari aspek produksi dan pendapatan. Pengembangan sektor jeruk siam mampu menopang ekonomi masyarakat di Kecamatan Sumberbaru dan Umbul Sari. Hal ini dapat dilihat dari luas panen dan produksi yang terus meningkat pada kecamatan-kecamatan tersebut. Next video kita ada interview dengan petani langsung dengan saudara Nasiul Umam dari Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan langsung interview dengan salah satu pemilik usaha tani jeruk siam di Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari. Baik, kali ini kita langsung saja berkenalan dengan si pemilik. Silakan, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiul Umam selaku pemilik dari lahan buah jeruk yang beralamat di Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Baik, untuk kami punya beberapa pertanyaan terkait dengan komoditas jeruk siam sendiri. Kami sangat tertarik dengan pengembangan komoditas jeruk karena memang jeruk ini berdasarkan data statistika, Jember ini berkontribusi jeruk siam terbesar di Jawa Timur salah satunya, dan juga Kecamatan Umbul Sari ini merupakan kontributor produksi jeruk siam terbesar di Kabupaten Jember. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk Mas sendiri itu sebenarnya berapa sih luasan lahan yang digunakan untuk usaha tani jeruk siam kali ini? Yang saya gunakan itu kalau di sini namanya itu seperempat. Kalau di buku perpajakan mungkin 125 meter persegi satu kotak itu. Baik, selanjutnya di luasan tersebut itu berapa banyak pohon yang ditanam? Kira-kira. Kalau untuk ukuran segitu ada yang bervariasi antara 100 biji sampai 120 biji per kotak per sawah. Oh, jadi variasi ya, Mas ya? Iya. Untuk ini berapa lama sudah Anda mulai berusaha tani jagung yang kali ini ya, yang sekarang yang tadi kita kunjungi? Oh, itu mulai kurang lebih 5 tahunan itu umurnya, umur pohon jeruk itu. 5 tahunan, sudah berapa kali panen? Oh, banyak. Kemungkinan saya mulai metik itu mulai umur 3 tahun. Itu kalau 3, 4, 5. jeruk ini kan tanaman tahunan. Jadi dalam 1 tahun itu bisa berapa kali petik atau 1 tahun sekali? Biasanya kalau 1 tahun itu biasanya 3 kali petik. Tapi untuk yang terakhir itu panen rayanya biasanya. Untuk budidaya jeruk sendiri itu dari awal itu apa saja sih prosesnya, tahap-tahapannya? Tahapnya yang pertama itu ya masalah lahan. Olah lahan itu penting juga, olah lahan. Terus dari bibit jeruknya juga kita yang pilih. Terus penanamannya, jarak antara tanamnya banyak sebenarnya. Itu selain seperti perawatannya itu apa saja? Untuk perawatannya mungkin ya hanya cuma pemupukan sama pestisida, cuma sama ada juga pemakasan, ya cukup itu perawatan batang. Lalu sebelum dipanen itu apakah ada perlakuan khusus atau tidak? Sebelum dipanen ya khususnya itu cuma menjaga kesegaran pohon sama
apa ya, sering-sering melakukan penyemprotan fungusida, pestisida. Pada tadi kan sudah ya dijelaskan mengenai proses hulunya. Untuk proses hilirnya sendiri, hilirisasi ke pemasaran contohnya itu bagaimana cara memasarkannya? Kalau pemasaran rata-rata di sini ini ada pedagangnya, Mbak. Ada pedagangnya, ada yang istilahnya itu semuanya itu pedagang yang melakukan apa namanya, langkah-langkah penjualannya. Istilahnya itu mulai dari mete sampai pengangkutan, pokoknya pedagangnya. Berarti itu Rata-rata seperti sistem tebas ya, Ada yang ditebas, ada yang jual. jual apa namanya per kilo, itu ada banyak sih macam-macam penjualan di sini. Untuk harga sendiri selama Anda berusaha tani jeruk ini, apakah harga itu dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif atau cenderung stabil? Kalau untuk harga pasti fluktuatif, jarang yang stabil ya. Apalagi jeruk. Untuk apa namanya, untuk bulan-bulan sekarang ini agak mahal, tapi entah bulan yang akan datang nggak tahu juga. Tapi biasanya sih semakin menurun. Harga yang paling tinggi yang pernah Anda temui di pasaran? Untuk saat ini harga yang paling tinggi 2020 itu berkisar 9.000 di sawah, Di produsen, di tingkat produsen. ya, produsen. Di petani itu harganya 9.000 paling tinggi. Paling tinggi. Kalau seumpamanya nih iklim tidak mendukung gitu, terus terjadi kayak penurunan harga, itu paling rendahnya itu apakah lebih dari 5.000? Bisa sampai 3.500, 3.000 bisa. Biasanya itu musim apa ya, setelah hujan ya, bulan-bulan 4, 5, 6 itu murah-murahnya jeruk biasanya. Baik. Jadi kalau bagi Mas sendiri dalam usaha tani jeruk ini kan dengan fluktuasi harga yang sedemikian rupa dan juga proses perawatan yang tidak begitu sulit dan proses pembudayaan yang cukup lama, apakah Anda tetap ingin sudah merasa cukup puas dengan usaha tani kali ini, atau kapok ya, istilahnya kapok, atau masih ingin lagi untuk berusaha tani jeruk? Kalau untuk saat ini masih ingin menanamnya. Nggak kapok meskipun harga segitu. Toh kan apa namanya, yang pertama itu kan jeruk kan perawatannya gampang. Setelah tanam perawatan sudah ditinggal. Tapi kan kita bisa menemui harga yang tinggi, tidak selalu rendah, sedang ya tinggi, fluktuatif lah. Masalah harga, masalah kapoknya tidak kapok, malah ingin terus menanam. Baik, cukup itu saja mungkin interview kita kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan Ya, juga mengajak terima kami kasih. ke lahan. Oke.